Perkenalkan, nama saya Renaya Ara Prasasti dengan NIM 2302110201008. Perkenalkan, nama saya Dimas Salim Putra dengan NIM 230210201025 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Indriani Ragitlu Cahyo dengan NIM 230210201035 sebagai pemateri ketiga. Materi yang dibahas dalam PPT ini yang pertama, bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, apakah syarat-syarat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun. Yang ketiga, bagaimana menciptakan suasana belajar yang fun di luar kelas. Di sini saya akan menjelaskan menciptakan suasana belajar di kelas yang fun. Menciptakan suasana di kelas yang fun memiliki tujuan penting dalam dunia pendidikan. Suasana belajar yang fun membuat siswa lebih termotivasi dan menikmati dalam proses pembelajaran. Pengajar juga harus mengetahui kebutuhan bagi para siswa. Jika tidak terbangun, kemungkinan siswa akan merasa canggung berbicara dengan pengajar atau komunikasi tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, pengajar akan menjadi kesulitan untuk mengetahui keinginan siswa. Ada beberapa penjelasan mengenai bagaimana cara menciptakan suasana di kelas itu dengan fun. Penggunaan metode kreatif. Pengajar dapat menggunakan metode pembelajaran kreatif dan interaktif. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan, serta dapat mengembangkan potensi, seperti pengajar dapat melakukan pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan pendidikan atau simulasi. Dengan adanya unsur-unsur permainan, tantangan dalam pelajaran, siswa akan lebih semangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Variasi dalam materi pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kebosanan siswa, sehingga proses pembelajaran berjalan secara dinamis atau terjadinya variasi di setiap pembelajaran berlangsung. Komponen variasi yang dapat menggunakan media dan bahan pengajar meliputi video, gambar, musik, atau cerita untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang menarik, sehingga ini dapat membantu mempertahankan minat siswa. Kebebasan dalam berekspresi. Suasana fun untuk juga menciptakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri. Kebebasan dalam ekspresi adalah aspek penting bagi pendidikan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan berpikir kritis, kepribadian individu, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, pengajar dapat memberi peluang bagi siswa untuk berbicara dan berdiskusi. Pendidikan yang mendorong kebebasan berekspresi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, toleran, dan kreatif. Humor dan atmosfer positif adalah alat yang kuat dalam pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung, merangsang kreativitas, dan mengurangi stres, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dan motivasi yang lebih tinggi. Menggunakan humor dengan bijak dalam pembelajaran dapat membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Pengajar dapat menyisipkan humor dalam presentasi mereka atau menciptakan lelucon yang relevan dengan materi pembelajaran. Humor dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan siswa. Ketika suasana belajar dipenuhi dengan canda tawa, siswa merasa lebih rileks dan cenderung lebih terbuka terhadap pembelajaran. Ini juga membantu mengatasi ketegangan yang mungkin muncul selama ujian atau situasi yang menekan. Beri pertanyaan yang mudah dijawab. Jika hal di atas belum juga berhasil untuk mengajak siswa memberikan komentar atau pertanyaan, giliran Anda untuk mengajukan pertanyaan memancing yang bisa membuat anak didik Anda tidak lagi bungkam di dalam kelas. Pastikan pertanyaan Anda mampu dijawab oleh siswa, sehingga saat menjawab secara tidak langsung melatih siswa untuk berbicara. Dengarkan dengan serius setiap komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Jika siswa Anda mengajukan pertanyaan, sebisa mungkin fokus dan memperhatikannya meski sederhana. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa karena ia merasa diperhatikan. Seringkali, siswa merasa kurang percaya diri sehingga enggan untuk memberikan kontribusi di dalam kelas. Sebagai pengajar, membangun kepercayaan diri siswa dengan menunjukkan perhatian saat siswa sedang ingin didengarkan. Syarat-syarat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam sistem pendidikan. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan jika ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, sistem kurikulum yang relevan. Sistem kurikulum yang relevan adalah suatu rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan siswa.
Ini mencakup materi apa yang relevan dalam kehidupan nyata, metode pengajaran inovatif, dan penilaian adil untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan siswa. Partisipasi dan keterlibatan siswa sangat penting dalam proses belajar mengajar. Ini menciptakan lingkungan yang responsif dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif. Guru yang mendorong partisipasi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih berarti. Yang ketiga, budaya disiplin dan kehormatan. Budaya disiplin dan kehormatan menciptakan lingkungan di mana norma-norma perilaku yang positif ditekankan. Ini melibatkan pengembangan siswa, sikap mandiri siswa, tanggung jawab, dan kehormatan dalam interaksi sehari-hari. Dengan budaya ini, sekolah atau organisasi dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan karakter dan membentuk individu yang bertanggung jawab. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pengajar dapat membantu siswa mencapai potensi mereka secara optimal dan menciptakan pengalaman yang bermakna. Dengan proses belajar yang baik, maka pihak pengajar dan pihak murid akan merasa lebih senang dan puas dalam proses pembelajaran. Apabila proses belajar tidak baik, maka tidak akan menghasilkan belajar mengajar. Kendala dalam pembelajaran, salah satu kendala dalam proses pembelajaran adalah rasa bosan. Entah itu terjadi pada siswa atau guru. Ketika rasa bosan sudah melanda atau mempengaruhi proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang harus dilakukan siswa dan guru. Misalnya, mengobrol dengan teman sebangku, menggambar. Hal kedua yang sering dilakukan siswa ketika merasa bosan dalam suasana belajar di kelas yaitu lebih fokus kepada layar ponsel daripada pembelajaran. Seorang guru harus memiliki peran aktif dalam kelas sehingga siswa tidak merasa bosan dalam proses belajar mengajar. Tentu sangat tidak menyenangkan jika seorang guru mengetahui siswanya berperilaku itu. Dalam hati sudah merasa bahwa upaya mencapai pembelajaran sudah maksimal, namun kenyataannya masih ada pula siswa yang merasa bosan. Dalam hal ini jangan menyalahkan siswa. Guru pun harus berintrospeksi diri supaya tetap menetapkan cara agar dapat menyampaikan pembelajaran. Toleransi akan kondisi siswa sangat dibutuhkan ketika rasa bosan sudah melanda. Menciptakan suasana yang menyenangkan saat di luar kelas. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar suasana di dalam kelas maupun di luar kelas tidak terasa bosan. Seperti menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi, menggunakan berbasis proyek, permainan edukatif, relevansi materi yang mengajarkan dengan kehidupan sehari-hari atau minat dan bakat peserta didik. Aktivitas kreatif mengajak peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dapat membuat peserta didik merasa menyenangkan atau merasa tidak bosan dalam proses pembelajaran di luar kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam pemahaman materi dan pencapaian hasil belajar. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada motivasi dan pujian. Untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, perlunya pengajar untuk menciptakan hubungan harmonis dengan siswa. Motivasi dan pujian adalah dua elemen yang penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif dan positif. Meningkatkan motivasi siswa melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong mereka dan memberikan insentif yang sesuai. Pujian saat digunakan dengan benar dapat memperkuat motivasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan umpan balik positif yang mendukung perkembangan siswa. Dengan memahami peran penting motivasi dan pujian dalam pembelajaran, pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Tidak lupa untuk menghargai orang lain serta kata terima kasih kepada murid, maka mereka akan merasa dihargai atas keberhasilan apa yang telah ia lakukan. Nah, yang kedua yaitu ada kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran adalah salah satu faktor terpenting dalam sistem pendidikan yang sukses. Guru yang berkualitas memiliki dampak yang besar pada hasil belajar siswa, perkembangan individu, dan perkembangan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran memerlukan komitmen dari guru, sekolah, dan pihak berwenang dalam pendidikan. Dengan fokus pada pengembangan profesional guru, penggunaan metode pengajaran yang inovatif, dan pengambilan umpan balik yang konstruktif, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik,
yang akan membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Meningkatkan kualitas pengajaran adalah investasi yang sangat berharga dalam masa depan pendidikan. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada kemampuan belajar siswa. Kemampuan belajar siswa adalah faktor penting dalam pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar dan perkembangan individu. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar, strategi untuk meningkatkannya, dan dampaknya pada masyarakat adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dalam pendidikan dan kehidupan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran dengan menonton. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, guru hanya memposisikan anak secara pasif. Siswa hanya dipersiapkan menerima ilmu pengetahuan dari guru yang menggunakan metode ceramah dengan program 30CH, duduk, dengar, diam, catat, dan hafal. Seperti kita ketahui, siswa adalah makhluk unik, sehingga pendidik harus memiliki pemahaman terhadap kebutuhan peserta didiknya. Sebagai pengajar profesional, sudah selayaknya berusaha meningkatkan penguasaan materi pembelajaran dengan beberapa pendekatan yang bisa memberikan hasil belajar yang optimal. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah suasana belajar yang menyenangkan adalah kunci untuk meningkatkan motivasi siswa, keterlibatan, dan hasil belajar mereka. Melalui penggunaan metode pembelajaran kreatif, variasi dalam materi pembelajaran, keterlibatan siswa, humor, adaptasi terhadap minat siswa, penggunaan teknologi, dan keterbukaan terhadap ide siswa, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Menciptakan suasana belajar yang fun bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa, memacu perkembangan mereka, dan menciptakan dasar yang kuat untuk kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan sistem pendidikan untuk fokus pada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Baik, sekian pembahasan tentang motivasi menciptakan suasana belajar yang fun.